Xiaomi Mi Max 3 ini adalah HP Mi Max series terakhir dari Xiaomi zaman dulu ya, dan sekarang udah bertahun-tahun kemudian harganya udah mulai murah di bawah 1 juta aja. Worth it banget gak sih di harganya kira-kira di tahun 2024? Apakah masih usable? Yuk mari kita langsung aja jawab pertanyaan tersebut di video ini. Let's go review Mi Max 3. Oke guys, nama gue Stam dari StepTech dan mari kita langsung review si Xiaomi Mi Max 3. Sebelumnya, seperti biasa kalau misalnya kalian ingin wallpaper SIM Lualani ini, gue udah taruh link wallpaper di deskripsi. Langsung aja kita masuk ke videonya. Pertama kita bahas untuk harga dan speknya. Harga sendiri gue dapat HP ini di harga 1 juta pas, tapi kan pakai promo Tokopedia bisa sampai di 900 ribuan. Hence the title video ini ya. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Untuk spek sendiri, ini pakai chipset yang dulu legendaris banget, Snapdragon 636, layar 6,9 inci, super jumbo, ya kayak 16 Pro Max ya. Dia itu Full HD 60Hz, udah USB Type-C, tapi masih 2.0, dan juga punya baterai yang lumayan jumbo di 5500 mAh baterai, fast charging 16 watt, dan ada headphone jack. Oke, next untuk desain dan displaynya. Desain sendiri ini memang di family-nya Xiaomi Mi 8 ya, karena sama pada zaman tersebut juga. Ini desain belakang memang mirip banget Xiaomi Mi 8 atau Redmi Note 5 Pro ya, lebih tepatnya, cuma digedein, dijumboin gitu desain belakangnya. Ya kayak iPhone X juga sih ya, karena memang Mi 8 kan niru desain tersebut. Tapi dia belakang full metal, jadi build-nya kerasa premium banget. Sedangkan untuk desain depan, ini sama kayak Redmi Note 5 Pro, cuma versi gedenya. Bezel atas bawah masih lumayan tebal, tapi udah cukup oke lah desainnya. Dia layarnya gede banget, 0,9, dan ini aspek ratio-nya 18:9 ya, bukan 21:9 kayak HP zaman sekarang. Jadi kelihatan jauh lebih lebar daripada HP zaman sekarang yang 6,9 inci. Terus bagaimana untuk si kualitas displaynya sendiri? Ini Full HD, jadi gue bisa bilang kualitas displaynya cukup bagus ya. Untuk nonton film ini masih lumayan sharp, PPI-nya lumayan tebal juga di 300-an, jadi masih oke. Masih nyaman banget untuk Full HD, vibrant, layarnya bagus. Cuma memang untuk viewing angle dia agak sedikit kurang bagus ya. Ya khas-khas HP zaman segitulah. Dulu kan ini HP harga sekitar 4 jutaan, 5 jutaan ya, gue lupa lagi rilisnya berapa, segitu kan kalau nggak salah. Jadi layarnya juga memang bukan yang terbaik juga. Tapi untuk 2024, apalagi harganya sekarang lumayan murah, layarnya sudah bagus banget. Dan bagaimana untuk visibilitas di bawah sinar matahari, yang pastinya HP ini jelek ya. Bukan nggak bagus sama sekali. Ini memang untuk HP indoor aja deh. Bisa kira itu outdoor, kondisi sinar matahari lagi mencorong banget, in your face, nggak kelihatan sama sekali HP-nya. Harus bener-bener deket banget, hampir nempel, hampir new mata, baru kelihatan layarnya ya. Jadi ya, masih oke sih, masih usable, tapi kalian harus extra effort. Gue sih nggak ada komen ya, kalau lagi sinar matahari lagi mencorong, jangan pakai lah HP-nya, karena nggak kelihatan sama sekali. Dan bagaimana untuk si sensitivitas layar? Ini gue rasa layarnya udah diganti, jadi sensitivitas masih oke, cuma kadang ada sedikit delay, tapi untuk typing sendiri saya bisa kita lihat ya, gak ada masalah, dan ini layarnya gede, jadi typing ini nyaman banget sih, gak ada masalah. Overall untuk keyboard touch gitu oke, dan untuk haptic, ini memang kerasa kayak haptic murahan ya, kayak HP zaman sekarang 1 jutaan lah, suara buzz-buzznya itu masih kedengeran banget. Terus bagaimana untuk si audio quality-nya? Oke, tapi gue hampir lupa. Sebelum kita masuk ke audio quality, gue mau bahas dulu si biometriknya. Fingerprint yang di belakang ini ya. Fingerprintnya ini posisinya favorit gue di belakang, dan kecepatannya seperti tradisional fingerprint, sangat cepat, akurat, dan gak ada masalah. Agak sedikit lemot mungkin itu di B-roll karena memang chipsetnya aja udah agak lama, jadi gak bisa keep up sama cepatnya si fingerprintnya. Tapi overall fingerprint sendiri sih reliable, no problem. Tetap menjadi favorit gue, tradisional fingerprint. Dan untuk audio quality pertama kita bahas via headphone jack yang posisinya ada di atas kiri. Ini memang suaranya untuk zaman sekarang pun ya, even dibanding sama HP flagship sih, ini gue bisa bilang mirip banget kualitasnya. Yap, ini kualitasnya bagus banget, gue nggak nyangka. Yang pertama, ini sangat powerful banget ya, bisa keras sekali. Gue pakai IM SIMGOT EA500LM. Di headphone jacknya si Mi Max 3 tuh di volume sekitar 35% itu udah keras banget. Jadi amplifiernya sangat baik, dan kualitasnya juga ini bagus banget. Suara powerful, balance, agak sedikit warm, tapi fun overall. Soundnya juga bisa keluar dari headphone-nya, separasi instrumen juga bisa terpisah dengan baik. Overall saya ini kayak HP headphone jack kualitas 5 jutaan loh. Jadi ya, mungkin buat kalian yang pengen beli HP ini khusus untuk entertainment, kayak mungkin untuk nonton film dan untuk dengerin lagu, ini sih kayaknya mantep banget karena headphone jacknya bagus banget. Dan bagaimana untuk speakernya? Speakernya dia udah 2 speaker, tapi sayangnya memang bukan terbaik menurut gue. Suaranya memang cukup oke, bisa keras juga. Dia nggak cempreng banget, tapi gue rasa bassnya agak kurang, jadi agak sedikit flat suaranya. Tapi overall sih untuk harganya ya yang sekarang segini lagi,
udah cukup bagus. Ya untuk lebih detail ini di speaker testnya gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail seperti biasa. Check it out guys. Terus bagaimana untuk kamera quality? Kamera quality ini kamera belakang itu dua kamera tapi sebenarnya hanya single kamera ya, main kamera 12 dan kamera kedua ini hanya depth sensor sebesar 5 megapiksel. Sedangkan kamera depan ini tuh ada di 8 megapiksel dan kamera depan itu bisa di record sampai 1080p 30 fps untuk kamera depan dan kamera belakang di 4K 30 fps. Bagaimana kualitas fotonya sendiri untuk kamera belakang dan selfie? Kamera belakang pertama cukup oke, walaupun ini khas-khas HP zaman dulu atau khas-khas HP yang udah umurnya udah tua ya, jadi ada sedikit kayak vignette buram, bukan buram sih, kayak glare gitu ya. Kalau misal dynamic range-nya kurang oke menurut gue, tapi untuk warna sendiri sih masih bagus dan detail juga sih menurut gue masih oke ya. Bisa dibilang untuk harganya yang di bawah 1 juta ya pas lah menurut gue. Cuma memang ini untuk selfie-nya gue rasa agak overexpose ya, nggak tahu kenapa. Jadi kalau misal foto gue tuh kelihatan overexpose banget. Kalau misal nggak ada sinar matahari ataupun ada sekalipun, ini kerasa overexpose menurut gue. Tapi kalau misal foto di ruangan masih oke menurut gue. Dan bagaimana untuk si video quality-nya? Video quality ini bisa nge-record sampai 4K 30 dan ya gue bisa bilang ini salah satu 4K 30 paling buruk yang pernah gue lihat. Ya check it out deh, lihat sendiri gimana. Jadi ya. Oke, jadi ini untuk video pakai Mi Max 3 di 4K 30. Ini kayaknya one of the worst 4K I ever seen. Kalian bisa nilai gimana kualitas mic-nya. Not really that detailed for 4K. Stabilisasi kelihatan banget, overcorrection-nya jadi starter. Dannya kayak gini, maksimum zoom segini. Alright. Ya seperti itu kualitasnya. 4K ini memang kayak HP 1 jutaan lah ya, kelihatan banget. Anyway, langsung aja kita ke gaming performance. Jadi ya, seperti itu videonya. Agak jelek ya untuk 4K, tapi at least bisa 4K. Dan next kita bahas aja langsung untuk si gaming performance-nya. Ini kita cepet aja karena gue rasa Snapdragon 636 sekarang udah kerasa sangat-sangat tua. Jadi untuk main game sih agak struggling. Ini bisa kita lihat gue main game Bandori yang sekarang bisa dibilang ini bukan game enteng lagi ya. Ini game yang sedikit mid to high end. Ini gue main di low setting dengan CGI nyala. Memang kayak slow motion ya. Itu tuh FPS-nya kira-kira sekitar 15-20 FPS-an. Jadi gue kalau kalian ingin main Bandori sih gue rekomen matiin aja si 3D CGI-nya. Tapi untuk sensitivitasnya cukup oke, cuma memang karena FPS-nya rendah, jadi gue nggak bisa keep up sama touch-nya. Tapi overall masih lumayan usable lah untuk main game rhythm yang berat kayak gitu. Tapi ini sih HP memang sebenarnya untuk main game enteng aja ya. Dan purpose untuk HP ini sih menurut gue lebih ke untuk HP secondary, untuk kayak nonton film dan dengerin lagu. Itu aja sih purpose HP ini. Atau mungkin untuk online shop gitu yang harus standby. Oke, bagaimana untuk si UI experience? Jadi HP ini sebenarnya Mi Max 3 tuh maksimal di Android 10 MIUI 12 kalau nggak salah ya. Tapi yang gue beli ini tuh dia ternyata udah maksain install ke Xiaomi MIUI 12 yang berbasis Android 11. Jadi bisa kita lihat. Ini sudah di Android 11. Yang memang kerasa performanya agak sedikit kena hit, tapi ya udah cukup baru lah Android 11 ya. Dan ini tuh dia pakai custom ROM, jadi udah bootloadernya udah unlock. Ini pakai custom ROM MIUI Xiaomi EU ya. Xiaomi EU. Karena setahu gue ini tuh ada versi Cina juga, jadi dia kayaknya pakai install Xiaomi EU. Jadi memang ada beberapa fitur yang agak unik seperti misalnya display. Ini kan displaynya 60Hz ya, tapi kalau misalnya kita ke display ini 90Hz. Ya ini hanya gara-gara pakai custom ROM jadi ada kayak miscom kayak gini. Tapi ada bagusnya juga seperti dia ada kayak dark mode, skill dark mode itu udah ada yang pastinya nggak ada di Xiaomi Mi Max 3 kalau misal pakai stock OS ya. Tapi bagaimana pakai experience gue pakai OS Xiaomi EU custom ROM ini? Ya cukup oke sih, memang kecepatan udah nggak secepat kayak pas Mi Max 3 pas rilis, tapi gue bisa bilang masih cukup oke, masih cukup smooth untuk harganya terutama. Ya kalau misalnya mau dibandingin sama HP-HP yang baru di harga yang lebih mahal ya, yang 1,3, 1,4 kayak Aquos V6, V7, HP Itel, HP Infinix, gue bisa bilang sih performa ini ya sedikit lebih smooth lah, tapi nggak beda jauh. Yang beda jauh sih gue rasa hanya dari layar aja yang jauh lebih baik dan headphone jack-nya mantep banget. So, untuk UI sih menurut gue ini
masih cukup usable. Dan bagaimana untuk battery life? Ini baterainya dulu gede banget ya, 5500 mAh. Tapi di zaman sekarang Vivo V40 aja yang HP-nya lebih slim dan lebih kecil udah 5500 ya. Jadi udah nggak seimpresif dulu lah ini si baterai jumbonya. Tapi ya 5500 mAh baterai ini yang pasti udah berumur, jadi untuk pemakaian 1-1,5 hari sih masih oke sebenarnya. Tapi udah nggak bisa 2 hari gitu ya. Itu dengan pemakaian gue yang enteng sedikit medium usage ya, segituan. Baterainya masih cukup oke, dan dia juga udah USB Type-C, tapi Type-C-nya masih Type-C 2.0. Dan langsung aja kita ke kelemahannya sebelum kita tutup video konklusinya. Kelemahan HP ini, gue rasa sih, yang gue rasa ya, selama pakai ini hanya di 2 aspek sih. Hanya dari performa chipset, yang menurut gue agak lemot, dan software-nya juga yang udah mulai agak ketinggalan, jadi nanti juga update-nya bakal ketinggalan. Tapi sebenarnya HP ini ya, menurut gue konklusinya, kalau misalkan lagi nyari HP di bawah 1 juta, yang kalian nyari untuk HP kedua, terutama untuk HP pertama bisa, tapi sih ini enaknya menurut gue untuk HP kedua, lagi nyari mungkin kalian HP untuk buka online shop gitu ya, atau untuk standby lihat kayak kripto gitu. Untuk nonton film, kalian ingin nyari HP yang enak banget buat nonton film, yang masih ada headphone jack, atau mungkin buat MP3, kali ini headphone jacknya bagus banget. Kalau misalkan orang-orang yang nyari HP seperti itu, dan ingin nyari HP murah under 1 juta, tapi masih pengen kerasa high quality, Mi Max 3 menurut gue pilihannya bagus sih. Ini pasti nggak bakal cocok buat para gamer dan para fotografi ya, karena di aspek tersebut gue bisa bilang jelek banget HP ini. Tapi ya, untuk yang tadi gue sebutin di awal, ini sih gue rekomen banget. Dan kalau misalkan kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan kalau misalkan kalian ingin wallpaper di HP ini, si Mualani ini yang pretty juicy, gue bakal taruh juga linknya ada di deskripsi. Jadi ya, mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Kalau misalkan kalian suka video ini yang lebih pendek, bisa komen di bawah. Atau ingin balik lagi ke video yang agak panjang, gue banyak capping, bisa komen di bawah juga. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau misalkan ada saran gue mengenai review HP apa lainnya, bisa komen di bawah. Thanks for watching. We'll see you next week for another review. Bye.